Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 12 ayat 25. Saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Pertanyaan yang dilontarkan ini tidak memerlukan jawaban lagi karena sudah jelas jawabannya. Tidak ada. Siapakah ya di antara kamu yang bisa karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Jadi artinya apa? Sesungguhnya kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup seseorang. Jadi apa yang terjadi? Ya sudah begitulah adanya. Dengan kekhawatiran tidak mengubah keadaan jadi lebih baik. Sebaliknya, justru kemungkinan dengan adanya kekhawatiran, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Karena ketika orang khawatir, seringkali dia akan melakukan tindakan-tindakan yang gegabah dan sembrono. Karena kekhawatiran orang akhirnya tidak memakai akal sehat. Karena kekhawatiran akhirnya orang menghalalkan segala cara demi untuk istilahnya mencoba cari jalan keluar. Mencoba untuk melakukan sesuatu. Padahal sesungguhnya kita harus belajar memandang kepada Tuhan. Dialah sesungguhnya yang punya kedaulatan atas hidup kita. Sehingga tidak ada alasan lagi sebetulnya untuk kita memperpanjang kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan yang harusnya kita penuhi, ternyata hari ini nggak ada dan nggak tahu lagi harus bagaimana. Coba dikasih Tuhan, Alkitab katakan bahkan dalam kehidupan kita tentang apa yang kita makan, apa yang kita akan minum pakai, kebutuhan-kebutuhan dan banyak hal yang lain. Sesungguhnya kita percaya bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang menyediakan bagi anak-anaknya. Bapa dunia saja akan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Burung di udara tidak pernah menanam, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Ya, bunga bakung yang ada di ladang, selalu perhatikan, bisa begitu indahnya. Ya, dia tidak memintal, tetapi bisa menghasilkan keindahan alam yang luar biasa. Hari ini ada, mungkin besok sudah nggak ada. Dan Tuhan lakukan semua itu untuk menciptakan keindahan itu. Apalagi hidup saudara dan saya, hidup kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan nyatakan, engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu, apapun yang terjadi,
Yuk miliki iman. Kita percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud yang baik bagi anak-anaknya. Bahkan di balik peristiwa yang tidak baik, keadaan yang kurang baik sekalipun, yuk jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai pikiran kita. Yuk, karena kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak merubah keadaan menjadi lebih baik, bahkan bisa jadi lebih buruk. Ya, Alkitab katakan bahwa kekhawatiran ini sesungguhnya tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup seseorang. Nah, daripada energi kita, tenaga kita gunakan untuk takut, untuk khawatir, gunakan energimu untuk membangun iman. Ya, gunakan energi kita ini untuk berdoa, minta kekuatan Tuhan. Sehingga keadaan yang mungkin tidak baik sekalipun, kita bisa lewati dan berkemenangan. Ya, sekarang kita mulai belajar sama-sama. Saat menghadapi hal yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan, hal-hal yang mungkin tidak pasti sehingga timbul kekhawatiran dalam diri kita. Ingat, kekhawatiran seringkali terjadi bukan berdasarkan apa yang sebenarnya. Tetapi seringkali orang bilang overthinking. Jangan-jangan besok begini, jangan-jangan begitu. Padahal belum tentu. Nah, itulah seringkali. Ya, kalau keadaannya sudah demikian, berarti seringkali kita mendahului sesuatu sebelum terjadi. Bahkan kita ini buang-buang energi. Belum tentu saja kita dah khawatir. Ternyata tidak terjadi lah, buang-buang energi kita. Buang-buang tenaga kita. Kenapa anda kita belajar? Yuk berpikir positif. Tetap percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mari belajar sama-sama. Dia pegang kendali atas hidup kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan menuntun kita. Dia akan berikan jalan keluar bagi hidup kita. Ya, termasuk dia akan mencukupi apa yang saudara dan saya butuhkan. Yuk, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Ya, manusiawi sih ada rasa takut, ada khawatir. Tetapi jangan sampai kita hidup di bawah kekuasaan ketakutan atau kekhawatiran. Dikendalikan oleh kekhawatiran. Karena itu tidak membawa perubahan, tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Sebaliknya, iman bisa mengubah keadaan. Sebaliknya, doa bisa mengubah keadaan. Karena itu mari kita belajar untuk tidak khawatir, tapi berdoa, beriman, mulai mempercayai dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena dia yang akan berperkara. Dia pasti menolong kita. Karena dia Tuhan yang setia dan adil. Dia Bapa yang baik bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini untuk kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kadang kekhawatiran datang, tetapi kami tidak mau itu terus menguasai hidup kami. Karena sesungguhnya kekhawatiran ini tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kami. Sebaliknya Tuhan, ketika kami mengganti kekhawatiran itu dengan iman kepada Tuhan, dengan mulai mempercayakan hidup kepada Tuhan, dengan mulai berdoa kepada Tuhan, kami percaya iman dan doa sanggup mengubah keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang pasti peduli, Engkau Tuhan yang pasti menolong dan memampukan setiap kami menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu dan jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.